Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan memanggil dan memperkenankan kita untuk beribadah pada saat ini. Kita meyakini Tuhan hadir dalam ibadah ini, menyertai dan memberkati kita. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah saat ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Kepada siapa syukur dan pujian kita selain hanya bagi Tuhan pencipta langit dan bumi, Sang Maha Cinta yang menganugerahkan kehidupan. Ia memberi kekuatan kepada kita dan melimpahi hidup kita dengan damai sejahtera. Marilah kita ungkapkan pujian kita melalui Kidung Pujian nomor 16 bait yang pertama sampai dengan ketiga, Bagimu Tuhanku. Saudara terkasih, marilah kita mendengarkan sabda dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, kita mengaku bahwa terkadang tidak hidup dalam kasih sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, sadar akan kesalahan dosa kita, marilah kita datang kepada Tuhan, menyatakan pengakuan dan penyesalan kita, serta memohon belas kasihan-Nya. Kita nyatakan itu melalui nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 37, bait pertama dan kedua, Batu Karang yang Teguh. Saudara-saudara, berita anugerah bagi kita sekalian terambil dari Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan yang ke-10 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dari sabda ini, kita diingatkan bahwa hanya karena cinta kasih Allah, lalu kita meresponnya dengan kesungguhan hati, maka kita beroleh keselamatan. Nah, sebagai orang-orang yang telah dianugerahi keselamatan oleh Tuhan, kita juga diundang untuk menyatakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Apa yang kita imani, nyata dalam perbuatan sehari-hari. Petunjuk hidup baru terambil dari surat Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Demikian. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita.
Marilah kita tanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 441, bait pertama dan kedua, Ku Ingin Menyerahkan. Saudara-saudara dan anak-anak, mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena hari ini Engkau memperkenankan kami kembali untuk dapat beribadah. Kami meyakini Bapa hadir dan memberkati kami di dalam ibadah ini. Kami membawa permohonan kami Bapa. Di antaranya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di mana tanggal 17 di bulan ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Sebagaimana yang diprogramkan oleh pemerintah, kami bersama ingin meraih menjadi bangsa yang maju. Oleh karena itu berkati semua perjuangan kami, baik para pemimpin kami maupun kami sebagai warga bangsa dan negara ini. Apa yang kami cita-citakan bersama boleh menjadi kenyataan di tengah-tengah kehidupan bersama kami. Kalau saat ini bangsa kami masih menghadapi berbagai macam persoalan, kiranya Bapa menolong, sehingga kami boleh keluar dari segala persoalan, dan kami dapat menjawabnya dengan baik. Kami berdoa juga bagi semua elemen bangsa ini. Biarlah semuanya dapat menyatukan hati, meraih, menggapai apa yang kami rindukan bersama. Demikian juga gereja-gereja dimanapun berada Bapa berkati, sehingga gereja-gereja juga boleh ikut ambil bagian di dalam menggapai Indonesia maju melalui segala yang dapat dilakukan oleh gereja. Secara khusus kami yang ada di Mino Martani, Bapa berkati kami, sehingga kami juga dapat melakukan tindakan-tindakan nyata sebagai wujud keikutsertaan kami
mendukung kemajuan bangsa dan negara ini. Berkati segenap pelayanan kami, berkati kami segenap warga gereja, berkati saudara-saudara kami yang sakit, berkati saudara-saudara kami yang bergumul dengan kehidupannya. Biarlah kami semua boleh terus merasakan pertolongan, penyertaan, dan berkat Tuhan. Bapa, kami secara khusus mengingat saudara-saudara kami yang mengalami duka karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Saudara-saudara kami yang lemah tubuh, sakit, ataupun lemah tubuh karena usia yang lanjut, Bapa berkati mereka semuanya. Anak-anak yang Kau anugerahkan di tengah-tengah keluarga kami, juga Bapa berkati dimanapun mereka berada. Kami orang tua terus berharap akan kelangsungan berkat-Mu, menolong dan membimbing kami. Terima kasih Bapa. Kami juga memohon kekuatan di mana kami masih menghadapi keadaan adanya pandemi virus COVID-19. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini, kami juga boleh terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang menyatakan bahwa kami mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami memperhatikan dan menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita hendak menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun sabda yang mendasari ucapan syukur kita terambil dari Roma pasal 11 ayat 36 dengan bunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersamaan kita menghaturkan persembahan, marilah kita melantunkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 403, bait pertama dan keempat. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh rahmat, saat ini kami mengucap syukur kepadamu melalui persembahan yang kami bawa dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami, sehingga dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Apabila di dalam kami menghaturkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan, kami memohon pengampunan Tuhan.
Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami dapat mengerti dengan baik firman yang kami dengar, dan kami pun dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sabda yang akan kita baca dan renungkan terambil dari Keluaran pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai dengan yang ke-22. Keluaran 1, ayat 15 sampai dengan yang ke-22 demikian. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Kitab Keluaran dimulai dengan cerita yang menunjukkan adanya perubahan situasi yang dialami oleh keluarga besar Yakub setelah mereka diboyong ke Mesir oleh Yusuf, yang saat itu menjadi kepercayaan Raja Mesir, dibandingkan dengan kondisi keluarga Yakub atau yang disebut dengan orang Ibrani pada zaman Firaun yang kemudian. Pada zaman Yusuf, keluarga Yakub atau orang Israel atau orang yang disebut orang Ibrani hidup dalam masa keemasan. Mereka ditempatkan di Goshen yang subur, diizinkan untuk menjadi peternak, dipercayai untuk menjaga ternak Firaun, dan dijadikan warga kehormatan di Mesir. Namun, pada zaman Firaun yang kemudian, kondisi itu berubah. Terlebih setelah Firaun mengambil kebijakan yang ekstrim dan tidak manusiawi terhadap mereka. Kebijakan yang diputuskan Firaun itu, selain karena kisah manis zaman Yusuf yang tidak lagi terdengar, juga karena kenyataan bahwa komunitas Ibrani kedapatan bertumbuh dengan sangat cepat.
Di Keluaran 1 ayat 7 dan 9 dikatakan bahwa orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Bangsa Israel sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Keluaran 1 ayat 7 dan 9. Dengan kata lain, kebijakan yang ekstrim dan tidak manusiawi yang diputuskan oleh Firaun karena merasa terancam dengan keberadaan orang asing di daerahnya. Nah, bacaan kita ini adalah bagian dari kebijakan ekstrim dan tidak manusiawi tersebut. Pertama-tama Firaun menghambat laju pertumbuhan orang Ibrani dengan memberlakukan kerja paksa yang sangat keras dan kejam. Namun usaha itu tidak berhasil sepenuhnya. Dalam ayat 12 dikatakan, makin tertindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Jadi enggak berhasil apa yang diusahakan oleh Firaun. Oleh karena itu muncullah kebijakan yang lebih kejam lagi. Dan sebagaimana dalam bacaan kita ini, Raja Mesir itu memerintahkan pembunuhan terhadap semua bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani. Caranya sangat jelas, yaitu melalui para bidan yang menangani setiap kelahiran dari orang-orang Ibrani. Menariknya, saudara, dalam situasi yang penuh dengan ancaman dan kekerasan, di bawah perintah dan pengawasan raja yang keras, tegas, dan tidak manusiawi, tetap ada pribadi yang hidup dengan takut akan Allah dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam bacaan kita ada 2 orang disebutkan. Ada Sifra dan Pua. Mereka berdua adalah bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Dalam bacaan kita ini disebutkan bahwa sekalipun mereka mendapat perintah dari penguasa untuk membunuh tiap bayi laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani, tetapi mereka memutuskan untuk tidak melakukannya. Dan alasan yang mendasar yang mereka miliki adalah karena mereka takut kepada Allah. Kita dapat membayangkan betapa beresikonya tindakan yang dipilih oleh Sifra dan Pua. Tidak hanya berkaitan dengan bagaimana masa depan pekerjaan mereka, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan hidup mereka sendiri. Sebab tidak melakukan perintah raja, itu berarti melawan. Dan itu sangat besar resikonya. Namun, tangan Allah menolong Sifra dan Pua. Ayat 20 dan 21 menceritakan begini. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Jadi Sifra dan Pua ditolong oleh Allah. Dan melalui mereka, keluarga besar Yakub bertambah-tambah banyaknya. Nah, kalau cerita ini kita lanjutkan di pasal yang berikutnya, maka di sana kita akan menjumpai ada lahir Musa sebagai pemimpin Israel yang besar dan seterusnya dan seterusnya. Artinya diceritakan keberlangsungan kehidupan keluarga Yakub.
Dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengambil pelajaran yang pertama, Tuhan Allah dapat memakai banyak cara dan banyak pihak, termasuk mereka yang dianggap lemah, dianggap tidak berguna, yaitu para perempuan, untuk terlibat dalam karya keselamatan. Jadi Allah dapat memakai banyak cara dan banyak pihak untuk terlibat dalam karya keselamatannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan Allah berkenan memberkati tindakan-tindakan yang didasarkan pada hati yang takut akan Dia dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi Allah memberkati setiap tindakan yang dilakukan atas dasar takut akan Allah dan juga atas dasar kemanusiaan. Nah, terkadang orang atau mungkin kita dihambat dengan pikiran yang seperti ini. Wah, wong saya ini sudah tua, bisa melakukan apa? Bagi yang sudah tua. Nah, bagi yang muda sebaliknya, aku ini kan masih muda, aku bisa melakukan apa? Atau kita yang pekerja, aku hanya karyawan biasa, tidak punya suara yang sampai ke sana, ke atasan. Atau aku hanya orang sederhana, orang biasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu muncul pemikiran, apa yang aku lakukan, toh tidak akan mengubah banyak hal. Atau bahkan mungkin tidak akan mengubah apa-apa. Barangkali orang dan termasuk kita dihantui dengan pikiran yang semacam ini. Tetapi belajar dari firman ini, kita dikuatkan bahwa Tuhan berkenan memakai banyak cara dan banyak orang, banyak pihak, termasuk saudara dan saya. Dan Ia akan memberkati setiap tindakan-tindakan kita yang kita dasarkan akan takut kepada Allah dan demi kemanusiaan. Oleh karena itu, mari kita tetap memilih untuk bertindak atas dasar takut akan Allah dan demi kemanusiaan. Di tengah kehidupan yang terkadang diwarnai dengan perilaku yang tidak manusiawi, keras, kejam, karena kita percaya bahwa Tuhan Allah akan memberkati kita dan menjadikan setiap tindakan kita berkat bagi keberlangsungan kehidupan yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami memiliki hati yang terus takut kepadamu, dan kami juga memiliki hati yang peduli kepada kemanusiaan. Sehingga apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi kehidupan yang baik. Kami juga hendak menaikkan doa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengamini firman Tuhan dan kita wartakan dalam hidup sehari-hari melalui perkataan dan perbuatan kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 426 bait pertama dan kedua. Kita harus membawa berita.
bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, marilah kita perbaharui keyakinan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari ibadah yang kita lakukan ini kita lanjutkan dalam hidup sehari-hari. Kini arahkan hati saudara dan anak-anak kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Amin.